Di sekolah SMA Mentari, sebuah mobil putih yang ditumpangi Natasha perlahan meluncur melewati segerombolan murid yang tengah berbondong-bondong menuju pagar yang terbuka lebar. Begitu mobil itu berhenti di depan pagar, terdengar teriakan serta bisik-bisik para murid yang menatap antusias dan kagum ke arah mobil yang kini telah terparkir di area sekitar sekolah. Dari dalam mobil, mereka selalu bersemangat sekali, gumam Natasha sembari melepaskan seat belt yang melingkar. Ada les gak hari ini? Tanya Fatih menatap kaca depan mobil yang menampilkan keadaan di kursi penumpang belakang. Nggak ada tuh, sahutan Natasha. Kalau gitu pulang jam normal kan? Yang dibalas anggukan kepala oleh Natasha. Kakak akan jemput kamu jam pulang nanti. Natasha hendak membuka mulut untuk menjawab. Namun belum juga bersuara, Rafa dengan tegasnya mendahului. Gak usah dijemput, dia bisa pulang denganku naik taksi. Bener tuh kata dia. Lagian abang masih gak kapok dengan peringatan om di jalan tadi. Levin menambahkan. Gak juga, karena sekarang aku tidak akan tergoda lagi oleh rayuan setan rese sepertimu. Sindir Fatih melirik ke arah Levin. Levin tersenyum kecut. Tapi tetap saja, abang gak usah jemput asal lagi. Abang kan pasti sibuk banget. Seorang yang hidupnya selalu disopiri orang, masa sekarang malah mau jadi supir anak sekolahan kayak kita? Levin kembali berucap dengan tak mau kalah. Dia berbalik menyindir Fatih. Kita? Aku hanya menjemput Asa, bukan kalian. Cetus Fatih menegaskan. Tidak bisa gitu bang. Di mana Asa naik mobil ini, aku juga harus ikut naik mobil ini. Levin tak mau kalah. Tidak ada peraturannya yang mengharuskan begitu. Benar kata Levin. Di mana ada Asya, aku juga harus ada di sisinya. Kali ini Rafa menyetujui ucapan Levin yang selalu dia abaikan. Oh, jadi kalian pikir hanya dengan aku saja aku tidak bisa melindunginya, hah? Suara Fatih sedikit meninggi termakan emosi. Mereka mulai lagi. Sebenarnya apa sih yang mereka perdebatkan? Jengah Natasha melihat perdebatan mereka bertiga. Dia melirik angka di dashboard depan mobil yang menunjukkan waktu. Kak Rafa, Levin, ini sudah mau bel masuk loh. Dan Kak Fatih juga pasti bakal telat ke kampus, kata Natasha menghentikan perdebatan yang mulai memanas. Ketiga pria itu seketika terdiam menoleh pada Natasha. Oh, iya benar juga. Udah jam 7 lewat ya? Fatih mengiyakan ucapan gadis itu setelah melirik arloji yang melekat di pergelangan tangannya. Natasha meraih handle pintu bersiap keluar mobil dengan sebelah tangan lainnya menarik lengan baju Rafa yang sejak tadi terdiam memainkan ponsel. Yuk Kak Rafa, bentar lagi bel. Ajak Natasha sembari membuka pintu. Aku sekolah dulu ya Kak. Asya keluar mobil bersama Rafa yang ditarik lengan bajunya. Lah, Sya, kok gue kagak diajak? Levin ikut menyusul keluar mobil. Sejenak Natasha berdiri di samping mobil mengangkat sebelah tangan sebagai salam perpisahan ke arah jendela mobil yang terbuka. Hati-hati di jalan Kak, dan ingat rambu-rambu lalu lintas, kata Natasha yang dibalas anggukan dan senyuman dari Fatih. Setelah itu Fatih memutar setir kemudi. Dan mobil itu pun melaju meninggalkan mereka bertiga yang masih berdiri. Setelah kepergian mobil putih yang tak terlihat lagi di mata mereka, Natasha berbalik memutar badan, lalu melangkah bersama kedua pria yang berada di sisi kiri dan kanannya. Baru saja mereka bertiga memasuki lorong kelas, teriakan histeris para gadis kembali menggema di setiap jalan yang mereka lewati. Kak Rafa, kenapa sih Kak Rafa semakin hari semakin ganteng aja sih? Pangeranku. Tapi Levin juga tak kalah gantengnya. Apalagi senyumannya manis banget tuh. Membuat aku bisa-bisa kena diabetes. Benar sekali jantungku sampai dak-dik-duk ser setiap melihat senyumannya itu.
Manggut-manggut nggak jelas dengan senyum-senyum halu. Bikin kesal aja sih gadis itu. Selalu menempel ke pangeran Rafaku. Gerutuan seorang gadis dengan gestur tubuh centil bersama dua gadis lainnya yang sepertinya teman gadis tersebut. Ngapain sih si upil kotoran mata itu selalu nyempil? Ngalangin pemandangan indah saja. Timpal salah satu gadis lain. Hus, jangan keras-keras ngomongnya. Kalau Pangeran Rafa dengar, kita bakal kena tanda merah. Mereka mengangguk manja serta menutup bibir mereka dengan telapak tangan. Teriakan serta ocehan pada gadis masih terdengar antusias melihat kedua pria tampan itu, sedangkan kedua pria yang sedang digosipkannya itu tampak acuh tak mendengarkan ocehan mereka, bahkan menganggap tak ada akan makhluk yang bergerombol tersebut. Berbeda dengan Natasha yang sesekali melirik ke sekitar ke arah para gadis yang sedang menatap ke arahnya. Mereka benar-benar sangat bersemangat menyukai Kak Rafa sama Levin. Kedua bola mata Natasha melirik Rafa yang masih membaca buku yang berada di samping kanannya, dan berganti melirik Levin yang berada di samping kirinya. Memang sih, siapa juga yang bakal gak suka sama kedua pria ini. Selain ketua OSIS, Kak Rafa juga pintar dalam segala bidang akademi. Bahkan selalu mendapatkan juara 1 ketika mewakili lomba. Begitupun dengan Levin yang paling unggul di tim basket dan futsal. Bahkan tim dia selalu menduduki posisi ke-1 setiap lomba. Ya, meskipun dalam pelajaran dia selalu anjlok di bawahku. Di pertengahan lorong kelas tepat di depan pintu kelas 1B, langkah kaki Levin terhenti diikuti Natasha. Rafa mengusap puncuk kepala Natasha dengan lembut sebelum akhirnya dia tersenyum sangat kecil. Belajar yang benar, jangan curi makan saat belajar. Yang dibalas anggukan kepala oleh Natasha sembari menggoyangkan kepala sedikit menghindar dari usapan tangan Rafa. Ih, Kak Rafa, aku kan sudah kelas 1 SMA, jangan usap kepala asal lagi dong. Meski sudah SMA, tapi tinggimu belum bertambah sedikit pun. Ejek Rafa masih asik menepuk-nepuk puncuk kepala Natasha. Bibir gadis itu seketika memberenggut mengerucut sebal. Jadi maksud Kak Rafa aku ini pendek gitu? Kamu yang bilang, bukan aku. Timpal Rafa diakhiri dengan sebelah sudut bibir yang terangkat sedikit. Sebuah tepisan kasar menyingkirkan tangan Rafa yang berada di kepala Natasha. Bergantikan tangan Levin yang menepuk-nepuk puncuk kepala gadis itu. Benar juga. Tinggimu masih segini saja. Nggak ngefek juga berarti 5 dus susu per hari. Kedua mata Natasha membeliak melotot sebal ke arah Levin dengan pipi mengembul kesal. Akan ku tambah porsi minumnya dan lihat saja. Aku pasti bisa lebih tinggi dari kalian. Ucapnya sambil lalu masuk ke dalam kelas meninggalkan kedua pria yang menahan senyum geli menatap kepergiannya. Duh, dia ngambek. Celetuk Levin tersenyum ikut memasuki kelas menyusul Natasha yang sudah duduk di kursi. Sementara Rafa setelah menatap sejenak ke arah gadis yang sedang meracuk itu, dia segera berbalik pergi menuju kelasnya yang berada di lantai 2.